Di sini kita akan mempelajari tentang sikap dan perilaku saling toleransi. Dalam masyarakat yang majemuk atau beragam, sikap dan perilaku toleran wajib dijaga dan dikembangkan. Tanpa sikap dan perilaku yang saling toleransi, maka kerukunan, persatuan, dan kesatuan bangsa tak mungkin terwujud. Oleh karena itu, walaupun bangsa Indonesia sangat beragam, tetapi keberagaman itu diikat oleh satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia yang berbineka tunggal ika. Di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui secara sah, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan jaminan kemerdekaan bagi tiap-tiap penduduk Indonesia untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Terdapat dalam pasal 29 ayat 2. Karena itu, pemeluk-pemeluk agama yang beragam tersebut wajib bersikap dan berperilaku saling toleran agar terwujud kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang rukun, bersatu, dan kuat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Presiden keempat Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang terkenal dengan nama panggilan Gus Dur, adalah tokoh nasional yang dijuluki Bapak Pluralisme Indonesia. Ajaran beliau tentang pluralisme diantaranya terkandung dalam pernyataan memotivasi dan inspiratif yang sangat terkenal, yaitu tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kau bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah akan tanya apa agamamu. Dapat kita perhatikan dalam gambar berikut ini, di sini dapat terlihat indahnya kebersamaan, saling menolong, dan berbagi tanpa memandang perbedaan. Sebagai orang beriman, kita yakin bahwa Tuhanlah yang menciptakan manusia berbeda satu sama lain. Tuhan sendirilah yang menciptakan perbedaan. Oleh karena itu, membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama manusia hanya karena perbedaan warna kulit dan ciri fisik lainnya, suku bangsa maupun agama adalah perilaku diskriminatif yang harus dihindari. Perbedaan merupakan kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri. Dengan keberagaman, kita menjadi bangsa yang besar dan toleran dan juga menjadi bangsa yang kuat. Contoh perilaku toleran dalam kehidupan beragama antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan ajaran agamanya dengan baik dan benar. Lalu, menghormati agama dan keyakinan orang lain, menghormati adanya perbedaan tata cara ibadah dalam suatu agama, menjaga kerukunan hidup di antara umat seagama maupun beda agama, saling menolong di antara umat seagama maupun antar agama, dan tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Perbedaan etnis atau suku bangsa dan ras bukanlah suatu hambatan dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, maupun dalam pergaulan antar bangsa di dunia. Semua manusia di dunia ini, apapun warna kulit, ras, dan suku bangsanya memiliki kedudukan, harkat, derajat, dan martabat yang sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus menjunjung tinggi harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan tersebut dengan saling toleransi dan saling menghormati satu sama lain. Perbedaan tidak menjadikan suatu etnis atau suatu suku bangsa dan ras tertentu menjadi lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan etnis lain. Karena itu, perbedaan kita dengan orang lain tidak berarti bahwa orang lain lebih baik dari kita ataupun sebaliknya. Baik dan buruknya seseorang tergantung pada tindakan dan perilaku orang tersebut. Maka wajib bagi kita untuk berperilaku baik terhadap siapapun tanpa memandang perbedaan etnis, suku bangsa maupun rasnya. Keberagaman dalam kehidupan sosial dan budaya bangsa Indonesia merupakan kekayaan luar biasa sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Sudah semestinya kita mensyukuri anugerah tersebut, menjaga, melindungi, dan mengelola dengan baik budaya positif bangsa kita agar menjadi modal sosial yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk membangun di tengah arus globalisasi yang tak terbendung. Dapat kita perhatikan pada gambar berikut ini, mengapa mereka belajar mengenai budaya kita? Nah, banyak orang asing yang mengagumi budaya Indonesia dan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Kita patut bangga akan hal tersebut. Namun lebih dari itu, kita pun wajib menjaga dan melestarikan kekayaan budaya bangsa Indonesia yang luar biasa tersebut. Bagaimanakah caranya? Sebagai bagian dari masyarakat bangsa Indonesia, kita dapat ikut berpartisipasi, menjaga dan melestarikan kekayaan budaya bangsa kita, antara lain dengan mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, mengenali dengan baik ciri khas atau karakteristik budaya daerahnya, mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya yang disukai atau diminati, merasa bangga terhadap kekayaan budaya bangsa Indonesia sendiri, dan mampu menyaring dan tidak mengikuti budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Keberagaman dalam kehidupan sosial bukan hanya menyangkut sosial budaya, tetapi juga menyangkut keberagaman sosial, ekonomi, maupun politik. Perbedaan kondisi ekonomi maupun politik dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat hendaknya tidak menyebabkan perpecahan, namun sebaliknya justru menjadi pendorong untuk lebih memperkuat kerukunan, persatuan, dan kesatuan bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.